Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Hadi Farhani dari D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Disampaikan beberapa materi. Materi pertama dibacakan oleh Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, Rektor Universitas Lampung, dengan judul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Jubei Levianto, Direktur Bela Negara, yang berjudul tentang Bela Negara. Terdapat 3 hal mendasar untuk pentingnya bela negara. 1. Apa yang harus dibela, yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Yang kedua, mengapa harus dibela. Yang ketiga, siapa yang membela, yaitu beliau berkata, bela negara bukan wajib militer, tetapi bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Materi ketiga dibacakan oleh Bapak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, tentang bahaya terorisme. Hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Posisi ini menjelaskan bahwa Indonesia berada pada kategori medium, negara yang terdampak terorisme. Dan materi keempat disampaikan oleh Yosi Mokalu, seorang musisi perwakilan dari Kominfo, tentang etika bermedia sosial. Etika adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Adapun 5 etika menggunakan media sosial. Yang pertama, pilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, ingat, selalu sebutkan sumbernya. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa. Yang kelima, perjelas nama dan gambar akun. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes, tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Beliau merupakan salah satu Satgas Covid di Universitas Lampung yang selalu mengingatkan untuk menaati 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi, SHMS, Wakil Rektor Akademik, tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan kemerdekaan belajar atau Kampus Merdeka. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan umum pendidikan tinggi yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik dan atau profesional. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian, serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Adapun hak mahasiswa, yaitu belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi dan belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau lembaga non-PT. Ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertukaran pelajar, magang, asistensi, mengajar di suatu pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Materi selanjutnya dibacakan oleh Profesor Dr. Yulianto, MS, Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Alumni, tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa kampus. Jadi, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Peranan etika sendiri yaitu dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia, menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitas, memberikan prospek untuk menghadapi kesulitan moral, menjadi prinsip yang mendasar, dan menjadi penuntun. Perbedaan etika, etiket, dan norma. Etika tidak sama dengan etiket. Etika berarti moral, dan etiket berarti sopan santun, dan norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Materi terakhir disampaikan oleh Profesor Insinyur Soeharso, SSI, PhD, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama Teknologi Informasi dan Komunikasi, tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. World Class University atau WCU artinya perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberi kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam menyejahterakan umat manusia dan alam semesta. Strategi kerjasama Unila yaitu pertama, menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia. Kedua, mendorong dosen untuk studi lebih lanjut ke PT top 100. Ketiga, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia. 4. Kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa. Kelima, peningkatan mutu perkuliahan dan riset. Keenam, akreditasi internasional PS.
Yang terakhir, mengacu standar internasional. Disampaikan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang identik dengan warna orange ini terletak di antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum yang biasa disebut dengan segitiga Soshum. Komitmen FISIP untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas diwujudkan dengan dosen-dosen yang berkompeten dan cakap teknologi, para staf yang ramah dan siap membantu mahasiswa, serta fasilitas-fasilitas fakultas yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa, mulai dari lab di setiap gedung, smart room, hingga akses free wifi di setiap sudut. Ibu Dr. Ida Nurhaida MSI sebagai Dekan FISIP berkata, jadilah seseorang mahasiswa yang aktif, kritis, prestatif, dan jadilah generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Disampaikan oleh Ibu Damayanti SAN MAB tentang sejarah D3 perkantoran. Profil lulusan eksekutif, administratif, asisten, ahli media yang mampu melakukan perencanaan dan koordinasi program kerja serta penyelesaian masalah prosedural sesuai tujuan organisasi. Lalu administrative officer, ahli media yang mampu melaksanakan fungsi administrasi yang berlaku ke organisasi. Selanjutnya sekretari, ahli media yang mampu melakukan kegiatan kantor baik klerikal maupun non-klerikal. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah penjelasan resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.